Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang dua hal penting dalam kehidupan, yaitu adab dan ilmu. Apa itu adab dan ilmu? Bagaimana hubungan antara keduanya? Mari kita bahas bersama. Adab berasal dari bahasa Arab yang berarti tata krama, sopan santun, atau akhlak mulia. Secara umum, adab dapat diartikan sebagai perilaku yang sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Adab yang baik mencerminkan kepribadian seseorang yang mulia dan terhormat. Berikut ini pengertian ilmu. Ilmu berasal dari bahasa Arab yang berarti pengetahuan. Ilmu adalah hasil dari proses belajar dan memahami suatu objek atau fenomena. Ilmu dapat diperoleh melalui berbagai cara, seperti pendidikan formal, pengalaman, dan penelitian. Hubungan antara adab dan ilmu. Adab dan ilmu memiliki hubungan yang erat dan saling melengkapi. Ilmu tanpa adab dapat menjadi berbahaya, karena orang yang berilmu tetap tidak memiliki adab akan mudah menggunakan ilmunya untuk kepentingan pribadi atau bahkan merugikan orang lain. Sebaliknya, adab tanpa ilmu juga tidak akan membawa manfaat yang maksimal, karena orang yang beradab tetapi tidak memiliki ilmu akan kesulitan untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai adab dalam kehidupan nyata. Adab dan ilmu adalah dua hal yang penting dalam kehidupan. Kita harus berusaha untuk memiliki adab dan ilmu yang baik agar menjadi pribadi yang mulia dan bermanfaat bagi orang lain. Mengapa adab penting dipelajari sebelum ilmu? Adab bagian fondasi bagi bangunan ilmu. Tanpa fondasi yang kokoh, ilmu tidak akan tegak berdiri dan mudah runtuh. Adab mengajarkan kita tentang bagaimana berperilaku baik dan benar, sehingga ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Berikut manfaat mempelajari adab sebelum ilmu. Memudahkan proses belajar. Dengan adab yang baik, kita akan lebih mudah untuk memahami dan menerima ilmu. Meningkatkan kualitas ilmu. Ilmu yang dipelajari dengan adab yang baik akan lebih berkah dan bermanfaat. Membangun hubungan yang baik. Adab yang baik akan membantu kita untuk menjalin hubungan yang baik dengan guru, teman, dan orang lain. Menghindarkan diri dari kesombongan. Ilmu tanpa adab dapat menjerumuskan kita ke dalam kesombongan. Menjadi pribadi yang mulia. Adab yang baik akan menjadikan kita pribadi yang mulia dan dihormati oleh orang lain. Contoh penerapan adab dalam menuntut ilmu. Menghormati guru. Selalu datang tepat waktu, mendengarkan dengan seksama dan tidak menyela guru saat mengajar. Menjaga sopan santun. Berbicara dengan sopan, menggunakan bahasa yang baik dan tidak berkata kasar. Rajin belajar, melakukan tugas dengan tepat waktu dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Bersikap rendah hati, tidak sombong dengan ilmu yang dimiliki dan selalu terbuka untuk belajar dari orang lain. Bermanfaat bagi orang lain, menggunakan ilmu yang dimiliki untuk membantu orang lain dan membuat dunia menjadi lebih baik lagi. Mempelajari adab sebelum ilmu adalah kunci untuk menjadi pribadi yang sukses dan bermanfaat bagi orang lain. Marilah kita bersama-sama berusaha untuk meningkatkan adab dan ilmu kita agar menjadi pribadi yang lebih baik. Setelah kita mengetahui pentingnya adab, sekarang kita bahas bagaimana cara mempelajarinya. Mencari ilmu tentang adab. Adab berasal dari ajaran Islam. Maka, langkah pertama adalah belajar dari sumber-sumber Islam yang terpercaya, seperti Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab tentang akhlak.
Kita juga bisa belajar dari ceramah atau kajian para ulama tentang adab, mengamati dan mencontoh perilaku yang beradab. Perhatikan bagaimana orang-orang yang kita anggap beradab berperilaku dalam keseharian mereka. Amati bagaimana mereka berbicara, bersikap, dan berinteraksi dengan orang lain. Membiasakan diri berperilaku sesuai dengan adab. Setelah mengetahui ilmu dan contoh adab yang baik, mulailah biasakan diri untuk berperilaku sesuai dengan adab tersebut. Latihan ini memerlukan kesungguhan dan kemauan yang kuat. Merenungi dan memperbaiki kesalahan. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Jika kita menyadari kesalahan dalam berperilaku, maka segera muhasabah atau introspeksi dan memperbaiki kesalahan tersebut. Meminta nasihat dan bimbingan. Adab yang baik bisa kita pelajari dari siapa saja. Jangan segan untuk meminta nasihat dan bimbingan orang lain atau orang tua, guru, atau orang yang kita anggap lebih baik. Mempelajari adab adalah proses yang panjang dan terus menerus. Insya Allah dengan kesungguhan dan doa kita bisa menjadi pribadi yang beradab. Poin penting dari video yang berjudul dahulukan adab sebelum ilmu adalah adab sebagai pondasi ilmu. Memiliki adab ibarat membangun pondasi sebelum mendirikan bangunan ilmu. Ilmu tanpa adab rawan disalahgunakan dan tidak bermanfaat. Kemudahan belajar dan kualitas ilmu. Adab yang baik membuat kita lebih mudah menyerap dan memahami ilmu. Selain itu, ilmu yang dipelajari dengan adab akan lebih berkah dan bermanfaat. Membangun hubungan baik. Adab yang baik membuat kita berperilaku sopan dan hormat kepada guru dan sesama pelajar. Hal ini akan membangun suasana belajar yang kondusif dan hubungan yang baik. Menghindari kesombongan dan menjadi pribadi mulia. Adab mengajarkan kesederhanaan dan kerendahan hati. Ini penting untuk menghindari kesombongan yang kerap muncul akibat ilmu yang dimiliki. Pada akhirnya, adab membentuk pribadi yang mulia dan dihormati. Demikian video ini saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.